Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Novi dengan NIM 555424018. Saya dari kelas 4C Ekonomi Syariah. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Manajemen Strategi Syariah. Tugas kali ini yaitu menganalisis hubungan keberlanjutan dalam Islam, Syariah Islami, dan juga ESG, dan juga Maqasid Syariah. Saat ini banyak perusahaan mulai menerapkan konsep keberlanjutan atau sustainability. Berikut nyatanya bisa dilihat dari program CSR atau Corporate Social Responsibility, dan juga ESG, Environmental Social Governance. Tujuannya supaya perusahaan itu tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga peduli terhadap lingkungan, masyarakat, dan tata kelola yang baik. Dalam Islam, konsep keberlanjutan sebenarnya sudah dianjurkan sejak lama melalui prinsip Maqasid Syariah, yaitu tujuan syariah untuk menjaga dan menciptakan kemaslahatan hidup manusia. Karena itu, ESG dan CSR Islami memiliki hubungan yang sangat erat dengan nilai-nilai Islami seperti keadilan, tanggung jawab, keseimbangan, dan juga kepedulian sosial. Lalu selanjutnya ada hubungan keberlanjutan Islam dengan Maqasid Syariah. Nah, Maqasid Syariah ini memiliki 5 tujuan utama. Yang pertama, menjaga agama atau hifz ad-din. Kedua tuh menjaga jiwa atau hifz an-nafs. Ketiga, menjaga akal, hifz al-akal. Keempat, menjaga keturunan, hifz an-nasl. Yang kelima tuh menjaga harta, hifz al-mal. Nah, konsep keberlanjutan dalam Islam sejalan dengan 5 tujuan tersebut. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah di bumi yang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan dan kehidupan sosial. Contohnya, pertama itu ada menjaga lingkungan, itu termasuk menjaga kehidupan manusia atau hifz an-nafs. Yang kedua, bisnis yang jujur tidak merugikan, termasuk menjaga harta atau hifz al-mal. Lalu yang ketiga, memberikan hak pekerja dengan adil, termasuk menjaga martabat manusia. Artinya, manusia dalam Islam bukan hanya soal untung. Artinya di bisnis dalam Islam bukan hanya soal untung, tetapi juga soal kebermanfaatan bagi banyak orang. Selanjutnya ada hubungan CSR Islami dengan Maqasid Syariah. Nah, CSR Islami adalah tanggung jawab soal perusahaan yang dijalankan berdasarkan nilai Islam. Jadi, bukan sekedar kegiatan formal atau pencitraan. Dalam Islam sendiri, CSR itu tidak hanya berupa bantuan sosial, tetapi juga mencakup pertama, kejujuran bisnis, lalu ada keadilan terhadap pekerja, lalu tidak merusak lingkungan, tidak menipu konsumen, memberikan manfaat untuk masyarakat. Contohnya ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari, misal sebuah warung makan memberikan makanan gratis setiap Jumat kepada warga yang kurang mampu. Walaupun sederhana, hal tersebut sudah mencerminkan nilai CSR Islami karena ada unsur kepedulian sosial dan kemaslahatan. Contoh lainnya, misal perusahaan tuh memberikan gaji yang layak, waktu istirahat yang cukup, dan lingkungan kerja aman kepada karyawannya juga termasuk menjalankan CSR Islami. Nah, hal itu juga sesuai dengan Maqasid Syariah karena menjaga kesejahteraan dan hak manusia. Hubungan ESG dengan Maqasid Syariah tuh terdiri dari pertama, itu ada environmental atau lingkungan. Nah, di sini itu fokus pada kepedulian terhadap alam seperti mengurangi sampah, menghemat energi, mengurangi polusi. Kalau dalam Islam, merusak lingkungan itu dilarang karena bumi adalah amanah dari Allah. Contohnya, banyak minimarket sekarang tuh mengurangi penggunaan kantong plastik dan mulai menyediakan tas belanja untuk dipakai berulang kali saat berbelanja. Nah, hal itu termasuk bagian dari penerapan ESG bagian lingkungan. Lalu yang kedua ada sosial. Nah, sosial ini berhubungan dengan kesejahteraan pekerja, hak konsumen, hubungan dengan masyarakat. Nah, hal ini juga sangat dekat dengan ajaran Islami tentang keadilan dan tolong-menolong. Contohnya, perusahaan ojek online yang memberikan bantuan dana kepada driver saat kecelakaan atau sakit dapat dikatakan menjalankan aspek sosial ESG. Lalu yang terakhir itu ada governance atau tata kelola. Hal ini tuh berhubungan dengan transparansi, anti korupsi, kejujuran perusahaan, kepatuhan aturan. Nah, Islam juga sangat menekankan amanah dan kejujuran dalam berbisnis. Contohnya, perusahaan yang terbuka mengenai laporan keuangan dan tidak melakukan manipulasi data berarti telah menerapkan tata kelola yang baik. Nah, apakah ESG dan CSR ini udah sesuai menurut Islam? Menurut saya pribadi, belum sepenuhnya. Walaupun banyak perusahaan sudah memakai istilah ESG dan CSR,
pada kenyataannya masih ada yang hanya menjadikannya sebagai strategi marketing atau pencitraan saja. Beberapa perusahaan tuh terlihat peduli lingkungan di iklan, tetapi praktik aslinya masih merugikan masyarakat. Contoh kasus ya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pertama, tuh perusahaan membagikan CSR tetapi merusak lingkungan. Ada perusahaan yang sering memberi bantuan seperti sembako atau sponsor acara masyarakat, tetapi limbah pabriknya tuh mencemari sungai. Secara CSR mungkin terlihat baik ya, tetapi secara Islami tindakan tersebut belum mencerminkan keadilan dan juga kemaslahatan karena masih merugikan masyarakat sekitar. Artinya, bantuan sosial itu tidak cukup jika perusahaan masih merusak lingkungan dan kesehatan warga. Ini bertentangan dengan hifz an-nafs, yaitu menjaga jiwa, dan juga hifz al-biya atau menjaga lingkungan. Lalu yang kedua, kasus ini tuh sering banget dibahas, apalagi terlebih lagi oleh remaja ya, yaitu adalah fast fashion. Banyak brand pakaian terkenal tuh mulai kampanye peduli lingkungan, tetapi di sisi lain masih ada pekerja yang digaji rendah dan bekerja berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa ESG itu kadang hanya fokus pada citra perusahaan, bukan yang benar-benar memperhatikan kesejahteraan manusia. Kalau dalam Islam, pekerja itu harus diperlakukan adil dan haknya diberikan dengan layak. Lalu yang ketiga itu adalah penggunaan plastik berlebihan. Beberapa restoran tuh udah mulai mengganti sedotan plastik menjadi kertas ataupun dari kardus ya, untuk terlihat ramah lingkungan. Tetapi tetap penggunaan banyak kemasan sekali yang banyak yang menggunakan yang sekali pakai. Ini tuh menunjukkan implementasi ESG itu terkadang masih setengah-setengah. Sebenarnya kalau secara konsep ESG dan CSR itu sebenarnya sesuai dengan nilai Islam dan maksud syariah, karena sama-sama bertujuan menciptakan keseimbangan antara keuntungan manusia dan lingkungan. Namun yang menjadi masalah adalah pada mengimplementasikannya, karena banyak sekali perusahaan tuh lebih fokus pada keuntungan, menjadikan CSR itu hanya formalitas atau menggunakan ESG itu sebagai alat branding saja, belum benar-benar memikirkan kemaslahatan jangka panjang. Dalam Islam sendiri, tanggung jawab sosial itu bukan sekedar program tahunan, tetapi bagian dari amanah moral dan ibadah. Karena itu, perusahaan yang benar-benar menerapkan nilai Islam seharusnya tidak merugikan lingkungan, lalu memperlakukan pekerja itu secara adil, lalu jujur kepada konsumen, tidak memberikan manfaat nyata kepada masyarakat, tidak hanya mengejar profit. Jadi kesimpulannya, konsep keberlanjutan dalam Islam, syariat Islami, dan ESG itu memiliki hubungan yang kuat dengan maksud syariah, karena semuanya bertujuan menciptakan kemaslahatan dan keseimbangan hidup. ESG dan CSR dapat menjadikan bentuk penerapan nilai Islam apabila dijalankan dengan jujur dan konsisten. Namun pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang menjalankannya hanya sebagai pencitraan dan belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan, tanggung jawab sosial, dan kebermanfaatan dalam Islam. Oleh karena itu, perusahaan seharusnya tidak hanya fokus pada keuntungan dan reputasi, tetapi juga benar-benar menjalankan bisnis yang adil, amanah, dan bermanfaat bagi masyarakat serta lingkungan sesuai dengan prinsip maksud syariah. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika banyak materi yang kurang. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.